Ya, sesudah itu waktu Anda berdoa mengenai konsentrasi, tetapi latihan Anda, eh, ya jadi dalam latihan Anda untuk supaya konsentrasi, Anda harus memikirkan cuma kepada kitab Wahyu, jangan memikirkan yang lain. Ya, banyak waktu kita terbuang karena kita tidak fokus. Jadi lakukanlah satu hal di satu waktu. Kita ada di kitab Wahyu, mari kita lihat ke pasal 19. Ingat, pasal 4 sampai 20 itu adalah bagian yang panjang. Kita membicarakan mengenai penghakiman Allah. Ini sangat penting. Tetapi ini bukanlah bagian yang utama. Jadi apapun yang kita bahas sampai 20 itu membicarakan mengenai penghakiman. Uh, Wahyu 19. Wahyu 19. Saya ingin melihat pasal ayat 8. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan benar ini sama tidak sama dengan keadil benaran yang kita terima setelah diselamatkan. Di ayat ini, perbuatan-perbuatan benar, ini adalah apa yang Tuhan Yesus kerjakan kepada kita. Nah, perbuatan benar itu, maaf. Jadi ayat 8 di sini, perbuatan-perbuatan benar ini mengacu kepada sikap kita. Ya, setelah Anda percaya kepada Tuhan, kita harus memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Lalu kita punya contoh di dalam Matius pasal 22. Matius 22 ayat 12. Ia berkata kepadanya, ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Jadi Anda ingin hadir pernikahan, Anda harus pakai pakaian pesta. Nah, tetapi orang itu diam saja. Maka itu, kita harus mempersiapkan pakaian pesta kita. Kita juga mari lihat Wahyu, Mazmur 45. Mazmur 45 ayat 13. 45 ayat 13. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian orang kaya. Maaf saudari. Jadi ya pakaian pesta ini mengacu kepada perbuatan-perbuatan kita. Dan perbuatan ini adalah dilambangkan oleh emas. Emas melambangkan sifat Allah. 1 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan, besarlah rahasia, agunglah rahasia ibadah kita. Yaitu mengacu kepada hidup gereja. Hidup gereja adalah kehidupan kita. Entah ada di dalam sidang atau tidak di dalam sidang, ada sama saja. Artinya kita harus belajar pimpinan dari roh. Apa yang luar biasa dari hal ini? Kita lihat Wahyu 19 ayat 9. Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini benar perkara dari Allah. Jadi mempelai itu adalah di hari pertama pernikahan. Istri itu adalah dari hari kedua sampai selama-lamanya. Nah, perjamuan kawin ini adalah sampai 1000 tahun. Jadi perjamuan apapun yang pernah Anda datang tidak ada bisa dibandingkan dengan perjamuan kawin ini. Jadi waktu Anda masuk ke dalam perkawinan ini artinya juga Anda adalah meraja bersama dengan Allah selama
1000 tahun. Itu adalah hadiah atau ya hadiah dari untuk para pemenang. Anda ingat Wahyu pasal 2 dan 3? Nah, Anda ingat kan Tuhan terus memanggil para pemenang. Tidak semua yang bisa jadi pemenang, bahkan tidak semua yang mau jadi pemenang. Apakah Anda mau? Itu pilihan Anda. Ya, Anda harus dalam doa. Di mana ini sekarang? Ya, ya, ya. Di dalam Matius Tuhan selalu berbicara mengenai kerajaan itu selalu di atas tempat yang tinggi. Ya, Anda harus keluar. Jangan bersimpati dengan orang. Ya, Anda harus praktis. Anda berkata bahwa Alkitab tidak praktis, artinya kita harus tetap berada di standar yang tinggi. Jika Anda di dalam roh, Anda bisa melihat. Ya. Nah, saudara masih ingin ke atas? Ya, Anda mati ada dan naik ke surga. Itu tidak akan naik ke atas. Yerusalem baru itu akan turun. Anda ingin ke atas, tidak ada orang di sana. Jangan bodoh ya. Jadi yang paling terbaik adalah baca Alkitab. Kita sampai ke ayat 11. Ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Apa itu apa itu gereja? Gereja itu adalah jadi saudari jangan santai-santai. Baik. Sebentar ya, saudari. Artinya perempuan ini sudah sepenuhnya ditransformasi menjadi transparan. Tidak ada campuran, tidak ada. Hanya seperti Allah. Saudari, ada percaya Tuhan bisa menyelamatkan kita sampai demikian? Ini adalah wahyu yang sangat luar biasa. Ya, maaf ya, saudari. Kayaknya saya baca salah. Ayat 19, pasal 19. Nah, ini masalah saya ya. Kita harusnya di pasal 19. Tidak ada yang bilang ya. Maaf. Oke, kita kembali lagi. Maaf ya. Oke, kita kembali ke Wahyu 19. Ayat 9 itu. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin dan domba. Ayat 10. Aku pun sujud di depan kakinya untuk menyembah dia. Ya, saudari pasti malaikat itu sangat terkesan. Ya. Oh ya, Yohanes ingin menyembah malaikat, tetapi ada kata jangan lakukan itu. Ya, di sana dikatakan, aku adalah hamba sama dengan kau dan saudara seiman. Malaikat itu adalah hamba juga, ya, yang memiliki kesaksian Yesus. Kalau Anda adalah kesaksian Yesus, maka malaikat akan melayani Anda. Sembahlah Allah. Apa itu menyembah? Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Ya, Allah itu roh. Siapa yang menyembahnya? Barang siapa yang menyembahnya? Mengapa kamu menyembah? Ya, katakan percaya. Tentu Anda harus percaya. Tetapi apa itu menyembah? Mencium. Ya. Kenapa Anda mau menyembah? Banyak orang itu gila dengan berhala mereka. Belum lama ini ada seorang Amerika Taylor Swift datang akhirnya di Singapura, banyak sekali yang datang. Itu mereka menyembah dia. Ya, mereka menyembah penyanyi. Apa itu menyembah?
terkesan, ada menyukai. Apakah Anda menyukai Tuhan? Benarkah? Kenapa sangat diam di dalam sidang kalau gitu? Tetapi di konser, nah itu kenapa menyembah? Baik, ya. Menyembah artinya adalah mencium tangan. Ya, penuh dengan apresiasi. Itulah menyembah. Menyembah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ini artinya apa? Artinya adalah seluruh isi dari nubuat itu membicarakan mengenai Yesus Kristus. Baik, kita sampai ke ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ini beda dengan yang pasal 4 ya. Dan dia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Dan dia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi di sini mengatakan bahwa nama Tuhan itu adalah setia. Satu lagi adalah benar, adil. Benar. Di dalam kidung kita, yang tadi kidung 60 mungkin, ada 61, itu banyak sekali aspek mengenai Kristus. Di sini dikatakan, ya, entah ia berperang atau menghakimi, ia benar, adil benar. Sini ada Kristus ya, sendiri ayat 12, matanya bagaikan nyala api. Di sini Anda bisa melihat ya Kristus di dalam kitab Wahyu. Ini tertulis di dalam kitab Injil. Saudara suka Tuhan melihat Anda dengan api atau dengan lembut? Nah, ya. Ya, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun. Ini artinya adalah Kristus adalah misterius. Apapun yang kita lihat di dalam Alkitab itu belum uh, belum semuanya. Ya, saudari, untuk mengenal Kristus perlu kekekalan. Jadi jangan bilang saya sudah kenal. Ayat 13, ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Anda tahu? Anda tahu ini dicelup, bukan dipercik. Ya, dicelup di dalam darah. Dan namanya ialah firman Allah. Amin. Di sini, jubah dicelup dalam Allah, ini menunjukkan bahwa dia telah menginjak apa? Ya, anggur. Ya, kita lihat 19 ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan dia akan mengembalakan mereka dengan gada besi dan memeras anggur. Ya, sudah tahu ini ya. Jadi itu ada satu tempat yang lebar, jauh diinjak-injak. Itu adalah cara ada wine. Wine bisa dihasilkan melalui demikian. Ya, banyak yang memeras anggur itu kebanyakan perempuan. Kembali lagi, memeras anggur dalam gilingan anggur, yaitu kegeraman murka Allah. Untuk ini saya ingin membaca Yesaya. Yesaya 63. Yesaya 63. Yesaya itu memiliki 66 pasal. Alkitab itu memiliki 66 kitab. Jadi Yesaya itu adalah miniatur dari seluruh Alkitab. 63 ayat 1. Siapa dia yang datang dari Edom? Yang datang dari Bozra. Dengan baju merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatan yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan, dan aku yang berkuasa untuk menyelamatkan. Apakah Tuhan menyelamatkan Anda? Amin. Ayat 2, mengapa
Mengapa pakaianmu semerah itu? Dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur. Ayat 3, aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Nah, ada paham kenapa dia menjadi merah. Dan semburan darah mereka memercik kepada bajuku dan seluruh pakaianku telah cemar. Ya, jadi Tuhan akan datang untuk menghakimi semua bangsa. Jadi ya saya sudah menjelaskan di awal. Itulah mengapa kitab Yesaya itu adalah ya kitab Injil kelima. Kita lihat Wahyu pasal 19. Kita lihat Wahyu 19 ayat 13. Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Saudara, apakah Anda familiar dengan kata-kata ini? Ya, baik. Itu adalah Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi artinya apa? Artinya dia adalah ekspresi Allah. Dia adalah kesaksian Allah. Dia adalah pembicaraan Allah. Jadi saya tidak melihat kenapa orang itu tidak mau baca Alkitab. Tidak bisa melihat kenapa orang itu tidak mau baca Alkitab. Bahkan orang buta itu mau baca Alkitab. Anda tahu ceritanya? Ada saudara yang namanya Helen, dia buta, dia ingin baca Alkitab. Tetapi dia tidak bisa membaca. Ya, jadi mereka membaca dengan menyentuh. Ya, huruf timbul itu adalah dimuncul karena orang mau baca Alkitab. Maksud saudari, mata Anda tidak buta ya. Ya, saudari, sebenarnya banyak kaum saleh yang punya mata tapi tidak mau baca. Jangan ya, saudari. Kembali lagi, kita kembali ke Yesaya Mazmur Wahyu 19 ayat 15. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan dia akan mengembalakan mereka. Anda juga mengembalakan bukan? Pengembalaan ada agak beda. Pengembalaan mereka dengan gada besi. Ya, gada tongkat besi. Dan dia akan memeras anggur dalam gilingan anggur. Yaitu keraman murka Allah yang Maha Kuasa. Di sini ini adalah uh, uh, ini adalah di yang telah dinubuatkan di kitab Mazmur. Ya, Kak, saudari. Tetap fokus. Mazmur pasal 2 ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ini adalah hal yang besar. Jadi jangan minta untuk kacang putih, mintalah yang besar. Mintalah kerajaan. Jadi seorang raja bersama Kristus. 9, engkau akan merembukan mereka dengan gada besi. Jadi Anda pergi ke perluasan, ya Anda minta tolong, Anda menghibur mereka, Anda mendoakan mereka. Saat Tuhan datang, wah Tuhan akan memukul. Pengembalaan juga, tetapi beda. Jadi hari ini pukul besar ya, Anda membunuh mereka. Ya harus panjang sabar. Ingat ya, ya akan membesarkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ya, Indonesia itu punya tarian. Ya, tariannya itu memecahkan piring. Oh, itu tari piring namanya. Bukan pecah piring. Tari piring. Di Padang ya. Oh, Padang, Padang, orang Padang itu suka pecahin, pecahin piring ya. Jangan di sini ya, jangan dibuat di sini. Wow, dipecahin. Hari hari ini ayo berdoa ya, baca Alkitab ya. Satu waktu itu tidak akan seperti itu, akan dipecahkan. Tetapi hari ini jangan seperti itu. Anda harus sangat sabar dengan mereka.
Tuhan memiliki kasih, Tuhan berkarunia kepada kita. Saat Tuhan datang, dia akan memecahkan. Kembali ke Wahyu lagi. Wahyu 19. Saya selalu kembali ke 21 ya. Nah, Wahyu 19 ayat 20. Oke. Binatang itu pun tertangkap. Apakah binatang itu kuat? Ya, tapi tertangkap. Jadi siapa yang lebih kuat? Tentu Tuhan Yesus lah ya. Dan bersama-sama dengan dia, nabi palsu. Nabi palsu ini mengacu kepada Yudas Iskariot. Dia itu punya tanduk seperti domba, tetapi dia berbicara seperti naga. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya sehingga menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Nabi palsu, nabi palsu ini sangat luar biasa. Waktu dia bicara, orang langsung menerima. Ya pasti nabi palsu ini sangat karismatik. Jadi jangan terlalu karismatik. Penuhlah dengan roh. Ya, Presiden Soekarno juga sangat karismatik ya waktu dia bicara. Ya betul ya, singa panggung. Ya, saya mendengar waktu si Soekarno bicara itu bahkan tukang beca itu akan berhenti. Ya, saudara-saudara itu harus dalam roh ya, jangan terlalu karismatik, perlu dengan roh. Kembali lagi, keduanya akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belerang. Anda mungkin bertanya kenapa? Anda harus memperhatikan catatan di sini. Artinya binatang dan nabi palsu itu akan dilemparkan ke dalam api. Ke lautan api itu hidup-hidup. Ya, mereka tidak melewati kematian. Ya, mereka langsung dilemparkan ke lautan. Tidak lewat kematian. Tuhan membenci mereka. Kita kembali ke ayat 21. Semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Sesudah disentul ada ada satu ayat mengenai kasih ada satu ayat berkatakan manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ya hari ini apa yang keluar dari mulut Allah itu penuh dengan supply, tapi suatu waktu sangat mematikan. Saudari, Anda harus tahu Yesus sangat berbeda di kitab Wahyu. Tetapi ini adalah perkara penghakiman. Lalu Anda lihat semua burung kenyang oleh daging mereka. Jadi Tuhan Yesus akan mengundang burung-burung itu untuk memiliki pesta. Artinya apa? Artinya banyak orang yang mati. Inilah yang kita katakan. Ini mengacu pada pemerasan anggur. Ketika kamu masuk ke dalamnya, kamu tidak akan bisa menghindar, tidak bisa lari. Ini telah dibuatkan lama, tapi tetap melakukannya. Kita harus berbeda, karena kita orang Kristen. Kita tahu Alkitab. Jadi, kita harus memiliki visi. Visi datang dari firman Tuhan. Apa tujuan semua ini? Satu, mereka melakukan ini karena mereka adalah antikristus. Antikristus. Kedua, menurut ini juga baru kita biasa ya. 7.000 tahun sebelum Tuhan lahir, saya begitu lama. Siapa yang menulis Alkitab ini? Tuhan. Kita ke pasal 20 ayat 1. Kamu baik? Apa kalian baik? Ya.
Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Dia menangkap naga, si ular tua itu. Apa itu naga? Yaitu iblis, ular tua. Dimulai dari kitab Kejadian pasal 3 sampai sekarang, si ular tua. Apa translate-nya? Tua, ancient, kuno, 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 tua atau kuno, kuno. kuno, 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 kuno. Ya, terjemahan kalian tua, orang tua. Baiklah, jangan pikirkan. Tapi tidaklah mudah. Pasal 3 sampai sekarang tidaklah mudah. Sampai mana? Si ular tua itu, yaitu iblis Purba. dan Satan. Ia mengikatnya selama 1000 tahun. Ini datang dari mereka turun dari surga, mengambil kunci, lalu menangkap naga. Ular tua itu sangat sangat kuat. Setan juga sangat kuat. Ya, sekarang tidak, dia tertangkap. Ayat 3, dan melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu, dan meteraikan di atasnya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Setelah itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Pasal 20, 1, 2, 1, 2, 3, merekam bahwa setan akan ditangkap, dilemparkan ke dalam jurang maut selama masa 1000 tahun. Jelas ya? Kita buka ayat 4. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya, karena ya dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Soal bertanya kepada apa kita tidak menerima binatang? Saya pikir tidak. Saya pikir tidak. Kita lebih baik mati daripada menyembah. Ya, dia tidak juga menerima tandanya, menandai yang tangan mereka. Mereka hidup kembali dalam berita sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. 1, 2, 3, setan ditangkap selama 1000 tahun. Ayat 4, kita baca ayat kelima. Tapi orang-orang mati lainnya tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Setelah 1000 tahun, kamu akan pemenang, kamu akan ikut berpesta. Jika tidak, kamu jadi pemenang, kamu akan ikut dalam pendisiplinan 1000 tahun. Maka Tuhan akan 1000 tahun. 1000 tahun apakah cukup untuk mengubah? Ya, saya percaya karena Alkitab mengatakan hal tersebut. Sekarang kamu tidak butuh 1000 tahun, kamu hanya butuh 40 tahun. Mungkin 40 tahun mana? Mana yang dipilih? 40 tahun atau 1000 tahun? Ya, kita harus bijak. Ya, kita harus memiliki perhitungan yang matang. Ya, mengasihi Tuhan adalah dokumen terutama. Kalau kamu mencintai Tuhan tidaklah rugi. Pasti. Baik. Perhatian ayat 5. Inilah kebangkitan pertama. Inilah kebangkitan pertama. Ini kebangkitan pertama sama dengan Lukas 15 ayat 22. Lukas, mari kita baca. Lukas 15 22. Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayat itu hamba-hambanya, lekaslah
bawa kemari jubah yang terbaik. Kamu memiliki komentar pertama sama dengan yang pertama adalah terbaik. Apa itu artinya? Kebangkitan, ingat kemarin, kebangkitan dan biji gandum. Ya, kembali dan baca lagi. Kebangkitan adalah sesuatu yang pertama. Ya, baik. Baca 15. 1 Korintus 15. Korintus 15, 12. 1 Korintus 15. Kebangkitan. Ini gereja di Korintus. Kacau balau ya. Gereja itu. Kamu ingin melayani sepenuh waktu di sana. Tapi Tuhan mengatakan, pergi. 15, 12. Jadi bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, ini maksudnya Kristus dibangkitkan. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ada ya. Kristen ada yang bilang tidak ada kebangkitan. Lalu bagaimana kita diselamatkan? Kacau balau. Kalian tahu ya ceritanya. Paulus menunjukkan, ya, tidak ada, mengatakan itu tidak ada, itu sesuatu yang bodoh. Kalau tidak ada kebangkitan, untuk apa kita di sini? Ya, balik kampus saja. Ya, mulai itu suatu kebodohan. Melayani sepenuh waktu, perluasan, bodoh kalau tidak kebangkitan. Yes. Ya, jangan bermain dengan gereja. Baik, kebangkitan pertama, kembali kita Wahyu 20, pasal 20 ayat 5. Berikan perhatian mengenai kebangkitan pertama. Bagaimana kamu tahu kebangkitan yang terbaik? Lukas 15 ayat 22. Kita akan tahu semua orang akan dibangkitkan. Bagaimana? Tidak yang bicara tentang aku. Orang berpikir semua akan ke surga. Tidak. Saudara-saudara yang terkasih, Yerusalem berturun ke bumi. Oke, baik. Filipi. Ayat lainnya mungkin bantu Anda. Ayat 3. Filipi ayat 3. Pasal ayat 11. Filipi 3. Sebelum baca 11, kita baca ayat 10. Bisa mengerti kenapa? Filipi 3 yang pendaki apa? Ya, pendaki ya, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Untuk apa? Dan persekutuan dalam penderitaannya. Kenapa menderita? Karena kamu mengasihi gereja, mencintai gereja. Kamu menderita satu yang lain. Kamu tidak mengasihi gereja. Datang terlambat. Dan pulang lebih segera. Ya, kamu datang terlambat. Ini sidang mulai. Kamu tidak ada masalah. Kamu akan memiliki masalah selanjutnya. Kamu mengerti kan? Iya. Persekutuan pendetanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Pelatihan sepenuh waktu, pelayanan gereja, pelayanan sepenuh waktu, apa yang kamu dapat adalah kematian. Itu mengejutkanmu? Tidak? Sangat baik. Mari kita baca 1 Korintus lagi. Saya senang berbicara. Ya, saya juga tidak menyukai berjadwal. 15, 51. Yesus, Tuhan kita, aku mati
kamu mau plan sesuatu, tidak perlu berdoa, tapi mati setiap kali. Apakah mau? Takut. Mau balik ke kampung. Selamu. Ya. Paus tahu apa yang terbaik. Kalian tahu apa yang terbaik? Oh, jangan jadi Kristen yang bodoh. Jadi Kristen yang pintar. Kebangkitan terbaik dalam kebangkitan pertama. Juga mencakup pasal 14 dalam buah sulung 140.000. Jelas ya, jelas. Sekarang kita kembali ayat 19. Ayat 19. Berkatilah yang menjadi buah sulung. Kebangkitan terbaik. Kematian kedua. Perhatikan kematian kedua. Kalau kita mengatakan kematian kedua, menjadi imam Allah dan Kristus akan beraja selama 1000 tahun. Kenapa ini jadi terbaik? Karena di kebangkitan ini akan menjadi meraja bersama Kristus, menjadi imam-imam Allah. Kenapa tahu jadi bencana? Kenapa perempuan tamat duduk Anak mantu. Anak mantu juga. Yehuda. Jadi berdasarkan berdasarkan hukum orang Yahudi, jika seorang kakak itu meninggal dan meninggalkan istri tanpa anak, maka adiknya itu harus menikahi istri kakaknya untuk membangkitkan keturunan kakaknya. Nah, jadi adiknya ini jahat, dia tidak mau melakukan ini. Nah, ya. Jadi anaknya itu mati, anak Yehuda itu mati. Nah, saudara harus mengerti latar belakang. Nah, akhirnya Yehuda bilang, tunggulah ya, Tamar kamu tunggu aja. Nah, Yehuda menunggu, Tamar menunggu. Nah, jadi Yehuda punya anak yang terakhir itu masih kecil, ditunggu. Nah, jadi Tamar itu mau mendapatkan hak. Ya, Tamar itu melakukan hal yang sangat memalukan sebagai seorang perempuan. Ya, saudari tahu ceritanya. Nah, kita kembali lagi ya. Saudari jangan beranggap kita berjuang untuk sesuatu yang ringan. Esau itu meringankan, menganggap ringan hak kesulungan. Tahu itu apa? Ya, hak kesulungan itu adalah mendapatkan dua bagian ganda atas tanah permai. Juga bisa menjadi seorang raja. Ya. Wahyu 20 ayat 16. Ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak akan berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah raja bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun. Ini adalah hadiah atau pahala untuk para pemimpin. Ya, jadi tujuan Allah itu bukan cuma menyelamatkan kita dari dosa. Kita perlu mengucap syukur atas itu, tetapi itu bukanlah sasaran. Kita diselamatkan dari dosa adalah supaya kita bisa menjadi raja dan imam. Ya, banyak kaum saleh tidak tahu mengenai ini. Ya,
Saya tidak menganggap rendah doa mereka. Mereka berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Ya, tetapi kita harus berdoa, Tuhan, terima kasih Engkau menyelamatkan saya supaya saya bisa menjadi raja dan imam. Ya, untuk membuat orang syok. Seharusnya mereka membaca, pasti mereka tidak syok. Tuhan ingin memberkati kita, kan? Tentu orang-orang ini untuk menjadi imam dan raja itu perlu pelatihan. Ya, saudari, ada perlu pelatihan. Nah, jadi Anda dilatih dari 6 sampai pasal 8 sampai 2, bukan pasal umur 8 sampai 20. Lalu dari umur 30 ada mulai melayani. Jadi pelatihannya sangat panjang, 2 tahun ini tidak ada apa-apanya sebenarnya. Di dalam proses ini, Anda mengasihi Tuhan. Karena kasih adalah hal yang penting. Nah, lalu apa yang Anda lakukan? Anda mempersembahkan diri Anda. Nah, Tuhan akan mendisiplinkan kita. Membuat kita kudus. Kenapa? Karena kita ini tidak kudus. Lalu hal satu yang lagi itu adalah pelatihan. Mengasihi Tuhan, mempersembahkan diri, didisiplinkan, dan pelatihan. Ya, saya tidak punya waktu untuk secara detail. Ini akan dibahas di kitab-kitab yang lain. Ya, putri dari dinasti Qing. Ya, setelah dinasti Qing itu bubar, orang-orang para putri ini menjadi rakyat biasa. Tetapi kita bisa tahu siapa yang putri, siapa yang bukan, melalui tindakan mereka. Ya, putri mereka duduk sangat elegan. Jadi pelatihan membuat perbedaan. Jadi jangan bangga waktu kita bersidang. Saya tidak mengerti bahasa Indonesia, tetapi saya bisa dengar, saya bisa membedakan itu doa mereka. Ada yang training, ada yang bukan. Training itu beda. Bahkan seorang putri itu berjalan itu sangat berbeda. Nggak disentuh ya. Ya, jadi ruangan saya itu sangat dekat dengan flat saudari ya, karena sangat kencang, suaranya sangat kencang, seperti di kampung di Sentul, saudarinya. Wah, jangan ya, Anda harus elegan. Dan saudara juga sama. Oke, cukup lah ya. Baik, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Anda perlu pelatihan. Cara Anda berjalan, cara Anda berinteraksi dengan orang, bahkan cara Anda makan. Beberapa orang waktu dia makan, wah, saudara. Ya, makanan ada di dalam mulut, tetapi masih bicara. Pelan-pelan. Ya, makan dulu lalu bicara. Seperti ilustrasi. Ini adalah ilustrasi supaya kita perlu dilatih ya. Kalau Anda merasa bosan, persembahan diri lagi. Ada merasa bosan? Oh ya? Tidak bosan? Oke, kembali lagi ya di pasal ayat 7. Wahyu 20 ayat 7. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, ya, Anda lihat Tuhan punya jadwal. Masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Lalu apa yang dilakukan? Dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Ya, jadi sifatnya tidak berubah. Pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, mengumpulkan mereka untuk berperang.
dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Lalu naik di sini ada dua nama, Gog dan Magog. Gog dan Magog. Mari kita baca Yehezkiel untuk mengerti apa artinya. Yehezkiel 38, Yehezkiel 38 ayat 2. Yesaya 38 ayat 2. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog. Itu raja agung dari Mesak dan Tubal. Ada baca Tubol. Dan bernubuatlah melawan dia. Jadi seperti saya katakan, wahyu adalah seperti ramalan, conclusion, kesimpulan dari seluruh Alkitab. Satu lagi, kita lihat Kejadian. Siapa orang-orang ini? Kejadian pasal 17. Kejadian pasal 10 ayat 2. Keturunan Yafet. Jadi Nuh itu punya 3 anak. Sem, Ham, dan Yafet. Lalu keturunan Yafet adalah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesak, dan Tiras. Ya, Tiras. Kita lihat lagi di Yehezkiel. Jadi untuk mengerti Alkitab adalah dengan Alkitab. Di dalam perluasan Anda bertemu dengan orang, bertemu dengan orang yang tidak suka ngomong tapi tidak suka baca Alkitab, ya buang waktu. 39 ayat 1. Yesaya 39 ayat 1. Dan engkau, anak manusia, bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Hai Gog, raja agung dari Mesak dan Tubal. Ini adalah mereka ini adalah anak-anak Yafet, cucu dari Nuh, berdasarkan Alkitab. Ya, mereka Gog ini adalah datang dari tidak bisa, ya, ada keturunan Yafet. Ini adalah pemberontakan terakhir di bumi. Sebenarnya banyak orang di pembaca Alkitab mengatakan bahwa daerah Gog dan Magog ini ada di Rusia. Ini sebagai informasi Anda. Ini adalah rahasia. Mesak. Oh, ini mengacu kepada Moskow. Moskow. Hah? Moskow. Moskow. Tubal. Ini mengacu kepada Tobolski. Oh, jadi artinya area ini ada di Rusia. Jadi masalah berfokus di area sana. Karena pekerjaan iblis, setelah 1000 tahun orang masih bisa memberontak. Sebelum kita maju, saya ingin menunjukkan satu map. Gog dan Magog, Mesak dan Tubal. Tolong share screen ya, saudara. Tolong share screen.
Ya, saudara bisa lihat? Kita bisa lihat ya. Eh, Kalau saudara ada pointer, pinjam dulu ya, maaf ya. Ada ide bagus ya. Ada saudara bisa tunjukkan mana? Ini India, Pakistan ya. Nah, bisa tunjukin pakai kursor ya untuk zoom. Ini adalah area yang sulit. Lalu di sini, saudara bisa pakai kursornya untuk tunjukin ke apa yang diarahkan oleh Brady Paul untuk zoom. Nah, ini ada Afrika, push. Di mana Israel? Kecil ya Israel ya, tapi musuhnya besar-besar. Nah, tidak apa-apa, Allah kita lebih besar. Cukup ya. Nah, itulah mengapa Alkitab menjadi penghiburan saya. Tidak ada yang membicarakan kebenaran kepada Anda, tetapi Alkitab ya. Jadi belajar Alkitab. Jadi itu adalah areanya. Ya, akan ada masalah di sini. Saya mereka untuk tidak bertobat. Oh, ada. Oh ya, ada tahu perang Teluk itu melawan Saddam Hussein. Saudara Lee berkata begini, dia pergi ke Rusia, dan kalau misalnya pergi ke Rusia untuk beritakan ini, sekarang banyak diselamatkan. Satu hal yang sulit adalah tidak mudah menjadi seorang penatua karena minum. Kedua, beberapa orang yang sangat susah untuk uh, bertobat itu adalah orang yang gangguan jiwa, orang yang mabuk, pemabuk, atau orang yang suka berzina. Itu sangat sulit diselamatkan. Nah, jaga-jaga bilang ke para remaja, jangan menyentuh narkoba. Ya, bahkan kalau Anda sudah sembuh, otak Anda rusak. Jangan coba narkoba. Tuhan semoga memberi kita karunia. Kita perlu sehat. Ya, Tuhan memberi kita tubuh yang sehat. Kenapa kita mau merusaknya? Tentu Tuhan bisa menyelamatkan kita, tetapi kita harus punya sikap yang tepat. Susah ya? Jadi tolong. Ya, Anda harus tahu ya, setiap minggu Anda harus telepon rumah ya. Ya, David kamu telepon di rumah? Ada telepon mama? Ada telepon mama ya. Mama penting ya. Ya, tidak ada catatan ya. Siapa yang melepaskan iblis? Tidak ada catatan. Ya, jadi artinya Anda tidak perlu tahu ya. Ada yang ya, Tuhan hanya menangkap selama 1.000 tahun. Setelah itu, setelah diselesaikan, lempar ke lautan api. Pekerjaannya sudah selesai. Oke ya. Ya, karena dia bertanya pertanyaan ini, jadi apapun yang Alkitab katakan, itu kita harus tahu. Tetapi kalau Alkitab tidak katakan, tidak. Ya, saya harus selesaikan kelas saya dulu ya. Jadi dia akan dilepaskan dari penjara.
Ya, Wahyu 20 ayat 9. Lalu naiklah mereka. Di sini menunjukkan satu hal bahwa imat, oh ya, ini adalah domba. Ya, mereka baik. Mereka baik. Orang baik. Ya, ya baik itu lebih ke untuk orang. Ya, mereka tidak punya ayat kekal. Jangan bilang saya orang baik, saya tidak perlu percaya Kristus. Anda harus menerima ayat kekal di dalam Anda. Nah, kita telah menerimanya. Anda harus membiarkan ayat ini bertumbuh. Jangan menjadi seorang bayi. Jadilah dewasa. Kita kembali lagi ya. Dan mereka seluruh daratan budi dan mengepung perkemahan antara orang kudus. Perkemahan tentara orang-orang kudus. Dan kota yang dikasih itu. Kota yang dikasih itu. Tentang perkemahan orang-orang kudus mengacu kepada semua para pemenang. Dan kota yang dikasihi itu mengacu kepada remnant, rakyat Israel. Jadi uh, Tuhan iblis akan membujuk bangsa-bangsa dan menyerang mereka ini. Ya, Alkitab mengatakan demikian. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Baik. Kita lihat ke ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Sama. Langsung. Yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini bukan 1000 tahun. Ini adalah selama-lamanya. Sekarang kita sampai ke ayat 11. Di sini dikatakan, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Tahta putih yang besar. Dan dia yang dulu di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit. Dan tidak ditemukan lagi di tempatnya. Artinya tidak ada yang bisa berdiri berhadapan dengan dia. Dan ini dia di sini mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin melihat 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Ya, waktu gereja di dalam kemerosotan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus aku menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati. Ya, jadi Anda jangan berpikir sudah mati sudah bisa kabur. Tidak ada yang bisa kabur. Saya sungguh-sungguh kepada demi kedatangannya dan kerajaan. Siapakah hakim di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi ya orang menghakimi Anda tidak terlalu penting, tetapi apa yang Tuhan menghakimi Anda ini adalah penting. Wahyu 20 ayat 12. 20 ayat 12. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, yang dibuka juga sebuah kitab lain, itu kitab kehidupan. Jadi kitab kedua itu adalah kitab kehidupan. Lalu ada berkata apa yang pertama? Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi ayat 12 kita lihat ada kitab pertama. Ini amin.
Anda mungkin membaca kitab Lukas. Pasal 10. Ya, kalau orang mati yang di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Saya pergi dengan cepat. Ayat 20-13 tidak mengacu kepada kematian orang, mengacu mengacu kepada manusia, manusia ciptaan sebelum Adam, mengacu kepada kehidupan sebelum Adam yang bergabung dengan pemberontakan setan. Ini ya penghakiman. Bagaimana kita tahu? Kita baca Matius pasal 8, Matius pasal 8 ayat 31. Ya, rekam catatan Tuhan Yesus mengusir setan-setan. Maka setan itu minta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Ya, babi. 32, Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Wah, siapa ini? Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Ya, maksud babi-babi. Seluruh kawanan babi itu pun terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati di dalam air. Mati di dalam air. Mereka pergi mati dalam air. Baca buku yang sama, pasal 12 ayat 43. Mengerti Alkitab dengan Alkitab. 12 ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang yang tandus, mengerti tidak ada air. Cari kalau tidak ada air, tidak ada perhentian. Karena mereka mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatnya. Ada air adalah tempat setan berhuni. Makanya saya tidak suka pantai. Bagaimana kita dapat kita ini dari satu kaum saudara Tuan G.H. Pember. G.H. Pember memiliki uh, buku bumi yang awal pada mual. Saya tidak tahu kalau ada disentuh adalah sebelum Adam ada pra-Adam, zaman pra-Adam. Ya, kita banyak hal yang terlalu kita pelajari. Mereka bergabung dengan pemberontakan dan berontak. Mereka tidak memiliki tubuh yang normal. Ini sudah sampai datang Tuhan Yesus kembali. Ya, kalian harus belajar mengusirnya. Kembali ke Wahyu 20, Wahyu 20, Wahyu 20, 13.
Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Mari kita perhatikan laut, laut. Kembali ke 13 ayat 1. Kalau aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Baca yang satu lagi. Ayat pasal 11 ayat 7. Pasal 11 ayat 7. Bila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut dan datang, ya, jurang maut, jurang dalam, akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Wahyu 17 ayat 8. Binatang dan binatang yang terkuat itu pernah ada, namun tidak ada lagi. Ia akan muncul dari jurang maut. Ini bukan manusia normal, dan ia menuju kepada binasaan mereka yang tinggal di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan. Akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu pernah ada, namun tidak ada lagi, dan akan muncul lagi. Saya percaya ayat ini banyak Kristen yang tidak akan menerima binatang ini, karena orang Kristen tahu. Tolong ya, ayat 20, 13 ayat 1, 17 ayat pasal 18. Ya, ketika kamu menggabungkannya, kamu melihat suatu gambaran keluar dari mulut binatang tersebut. Ini adalah kitab. Mari kembali ke pasal 20, Wahyu 20. Saya baca ayat 14. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pembersihan secara total. Kemudian kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan maut dan kerajaan maut. Bukan hanya sekedar tempat, itu lebih dari itu. Namun dibersihkan, dilempar ke lautan api. Itulah kematian kedua. Lautan api. Lautan api menyebutkan Tempat sampah, tempat sampah, tempat sampah. tempat sampah, tong sampah, tong sampah, tong sampah. Ya, kamu punya eh, tong sampah di kitchen. Ya, ya, dan pikirkan. Itu tidak terlalu penting melihat tong sampah. Apa itu? Lautan apa? Semua dimasukkan dalam. Sampai ayat ya, Yerusalem di luar situ ada satu tempat api tidak yang berhenti. Itu seperti tong sampah. Orang berdosa, api tidak berhenti. Ini adalah gambaran lautan api. Tuhan tidak akan menyerah, tapi itu akan membersihkan. Pasal 4 dia membersihkan sampai ini pekerjaan selesai. Puji Tuhan. Saya akan bicarakan sedikit untuk informasi. Mungkin kami tidak perlu menerima. Kematian kedua, ya harus ada kematian yang pertama. Ada yang perbedaan. Kematian yang pertama itu adalah jiwa dan rohmu terpisah, dan tubuhmu menderita di Hades. Itu kematian pertama. Referensi Lukas 16. Kisah Lazarus dan orang kaya dan Lazarus.
Kematian kedua, roh dan jiwamu dan tubuhmu kembali dan dilempar ke lontaran api. Ya, kamu harus memikirkan itu sangat menyakitkan. Tapi kalau bisa lari, tidak bisa. Tuhan memberikan kita kekuatan. Yes. Kasih dia, persembahkan diri, biro konstitusi. Jadilah kepuasan bagi Tuhan. Jadi wow, sulung 144.000 itu yang terbaik. Itu harus jadi kehidupan Kristen kita. Ayat 21, pasal 21, saya mau memuji Tuhan. Saya bisa menyelesaikannya. Oh, baik, pasal 21, ayat 1. Amin. Lalu aku melihat, I saw, pendengaran Tuhan sudah selesai. Melihat langit bumi yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. No more sea, laut pun tidak ada lagi. Puji Tuhan. Tuhan bisa mengontrol laut. Mari kita baca Kejadian pasal 1 ayat 6. Ya, ikuti Alkitab dan berbicara dengan melalui Alkitab. 1:6. Kejadian 1:6. Kalau tidak ada lagi, tapi adalah bagaimana Tuhan bekerja. Berfirman Allah, jadi cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dia hanya berfirman. Maka Allah menjadi cakrawala dan memisahkan air. Itulah cara Tuhan untuk memisahkan. Ingat bahwa binatang keluar dari air. Tapi Tuhan bisa mengontrol, bisa mengatur. Kita lihat pasal 1 ayat 11. Kejadian pasal 1 ayat 11. Berfirmanlah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya tumbuh-tumbuhan di bumi. Tidak demikian. Jagung dan berarti tidak bisa digabung. Tidak bisa. Sangat jelas. Menurut jenisnya. Yaitu ya, Tuhan memisahkan air, kemudian daratan, kemudian memproduksi kehidupan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk hidup yang kekal, hayat yang kekal. Daratan, ya, daratan di sini, ketika kamu datang perjanjian kepada Abraham dan Ibu, ini adalah mengacu kepada tanah permai. Ya, ya, betul. Ya, itu yang Tuhan inginkan. Apa itu tanah permai? Ya, Kristus itu sendiri. Nah, sekarang kamu mengerti. Ya, Tuhan ingin menanggulangi laut. Untuk apa? Untuk tujuannya. Saya ingin senang mengatakan bertumbuh dalam hayat. Jangan menjadi bayi, menjadi bayi. Ya. Itu. Amen.